Selamat datang di channel Donghua Animasi. Melanjutkan pembahasan dari spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 138 part 2. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah berhasil membunuh Gentianan, Shoyan memasukkan boneka iblis langitnya kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Di sisi Tianhuo Zunze, Xiao Yixian, dan yang lainnya mendekat ke hadapan Shoyan, memperhatikan kekacauan yang masih terjadi di aula utama. Xiao Yixian lantas bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Shoyan mengerutkan alisnya, lantas ia berkata, 10 gulungan ini. Sepertinya bukan teknik Do kelas Tian. Kita semua telah ditipu." Setelah perkataan Shoyan itu, pandangan mereka teralihkan pada aula jiwa, yang perlahan bergerak menuju kerangka Douseng di tengah aula. Tianhuo Zunze pun bergumam, target mereka adalah kerangka Douseng. Shoyan pun menatap tajam ke arah kerangka itu. Ia melihat jari kerangka itu sedikit bergerak. Lantas ia berkata, "Kerangka Douseng ini masih hidup." Mendengar itu, Xiao Yixian pun bertanya, "Apa yang terjadi?" Shoyan pun menarik nafas dalam-dalam. Matanya tertuju pada hantu tua Zeixing dan rombongannya yang semakin mendekati kerangka Douseng tersebut. Perasaan tidak enak menyelimuti hatinya. Seketika dia meraih Xian dan Jinglin, lalu berteriak dengan suara dalam, "Cepat mundur!" Apa? Tindakan tak terduga ini membuat Xiao Yixian dan yang lainnya kebingungan. Meskipun begitu, mereka mempercayai Shoyan. Tanpa memahami alasannya, mereka tetap berbalik dan buru-buru mengikutinya. Saat kelompok Shoyan mundur, hantu tua Zeixing dan para ahli dari Hall of Soul sudah dekat dengan kerangka Douseng. Zeixing pun bergumam, "Apakah ini tulang-tulang seorang elit Douseng?" ucapnya sembari mengulurkan tangan untuk menyentuh kerangka. Di saat tangannya hampir menyentuh tulang itu, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Duri spesial tajam bermunculan, menusuk tangan Zeixing. Dan tanpa sadar, darahnya telah menetes ke kerangka tulang itu dan terhisap olehnya. Melihat itu, kelompoknya pun kebingungan. Lantas mereka bertanya, "Tianzun Zeixing, apa yang terjadi?" Zeixing tidak menghiraukan mereka. Matanya terpaku pada kerangka yang kini tampak hidup. Seketika, hawa dingin menjalar di punggungnya. Lantas Zeixing berteriak, "Cepat mundur!" Beberapa ahli Hall of Soul lainnya bereaksi terlambat. Saat mereka hendak bergerak, kerangka tulang Douseng sudah bergerak. Dua cahaya merah berkobar dalam rongga matanya yang kosong. Raungan mengguncang bumi pun keluar dari mulut kerangka itu, menggetarkan seluruh aula. Gelombang sonik dahsyat menyapu ruangan tersebut, menghantam beberapa ahli Hall of Soul yang terlambat bereaksi. Dalam sekejap, tubuh mereka meledak menjadi kabut darah. Tak ketinggalan, Zeixing juga terkena dampaknya. Meski tidak langsung hancur, darah mengalir dari tubuhnya dan suara teredam terdengar dari tenggoroknya. Dia pun terluka parah. Dalam hitungan detik, lebih dari 100 orang tewas, termasuk 2 elit Douzun. Semuanya selamat, hanya bisa menelan ludah. Bahkan ahli seperti lelaki tua dari suku Heaven Demon Phoenix itu pun dipenuhi rasa ketakutan. Tang Zhen pun yang melihatnya dengan marah berkata, "Zeixing, apa yang telah kau lakukan?" Wajah Zeixing pun menegang. Dia tak menyangka bahwa kerangka yang sudah mati bertahun-tahun itu bisa tiba-tiba bangkit dengan kekuatan mengerikan. Ia pun segera berkata, "Aku tidak tahu kenapa ini terjadi. Beberapa ahli kita juga mati." Shoyan pun ikut menyaut, "Jika bukan karena darahmu mengenai kerangka itu, bagaimana dia bisa bangkit?" Zeixing pun menggelap, namun dia menyadari tatapan penuh amarah di sekelilingnya dan hanya bisa berkata, "Kesalahan ini memang karena kecerobohanku. Namun, kita tak bisa menyalahkan satu sama lain sekarang. Jika dugaanku benar, ini hanyalah sisa kesadaran Douseng sebelum kematiannya. Jika kita bekerja sama, kita bisa menekannya." Tang Zhen pun menyipir, "Hanya kesadaran sisa saja sudah cukup untuk membantai begitu banyak orang. Jika gelombang sonik lainnya muncul, kita semua akan mati." Seseorang yang bergetar ketakutan ikut berkata, "Kita harus pergi. Ini terlalu bahaya." Shoyan pun menjawab, "Tidak mungkin.
Kesadaran ini pasti akan menghabisi siapapun yang menerobos masuk ke reruntuhan ini. Jika kita melarikan diri, tak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan berpikir sejenak. Dia merasa Zaising ini terlalu berambisi untuk menaklukkan kerangka Douseng itu. Ia lantas bergumam, apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan? Di tengah suasana tegang itu, kerangka Douseng itu perlahan bergerak. Xiaoyan lantas berkata, tetap bersama, jangan berpencar. Shou Yixian dan yang lainnya pun mengangguk. Jika mereka tidak berhati-hati kali ini, semua orang bisa binasa. Tak ada yang bisa bertahan dari serangan gelombang sonik itu. Sesaat kemudian, suara pun terdengar dari kerangka itu. Ia berkata, semua yang menerobos masuk akan mati. Sesaat setelah ucapan itu terdengar, suasana di dalam aula semakin tegang. Semua orang menyadari bahwa mereka tak akan bisa pergi dengan mudah tanpa mengalahkan kerangka Douseng ini. Zaising lantas berkata, jangan panik, kerangka ini hanya memiliki sisa jejak spiritual dari pemiliknya semasa hidup. Ini bukanlah Douseng sejati, kita masih bisa mengalahkannya. Tetapi hanya jika kita bekerja sama. Jika kita bertarung sendiri-sendiri, kemungkinan besar kita akan binasa. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, Zaising, kau benar. Tapi karena kaulah yang membangunkannya, maka kau harus menjadi yang pertama menyerang. Tang Zhen pun mengangguk setuju. Benar, ini tanggung jawabmu. Jika ingin kami bekerja sama, kau harus memimpin pertempuran ini. Beberapa ahli lain berpikir sejenak sebelum mengangguk. Mereka memang telah kesal dengan tindakan sembrono Zaising. Melihatnya dalam posisi sulit memberi mereka sedikit kepuasan. Zaising pun menatap tajam ke arah Xiaoyan, dan ia tahu bahwa tak ada pilihan selain maju. Dan segera ia berkata, baiklah, aku akan menjadi yang pertama menyerang. Tapi ingat, semakin sedikit yang bertahan, semakin besar bahaya yang mengancam kita semua. Sekarang kita berada di perahu yang sama. Jika perahu ini terbalik, tak ada satupun dari kita yang akan selamat. Xiaoyan dengan tatapan tersenyum, ia berkata, tenang saja. Kami tidak akan hanya menontonmu mati. Ekspresi Zaising menggelap mendengar kata-kata itu. Namun, sebelum ia sempat membalas, suara dingin dari seorang tetua dari suku Heaven Demon Phoenix terdengar. Jangan banyak bicara. Jika ingin menyerang, lakukan sekarang. Kerangka ini sedang menyerap kekuatan dari kabut darah di sekitarnya. Mendengarkan itu, semua orang terkejut. Mereka mengamati dan melihat bahwa warna merah darah pada tubuh kerangka Douseng semakin pekat. Sementara kabut hitam berputar deras ke arahnya. Segera Xiaoyan pun berseru, Zaising, sekarang saatnya menyerang. Meskipun Zaising terselimuti amarah, ia menekannya dan segera bergegas maju. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang meluncur ke arah kerangka. Doji yang dahsyat menyembur dari tubuhnya, mengusir sebagian kabut darah yang memenuhi aula. Menyadari kedatangan Zaising, kerangka itu pun segera menggerakkan tangannya. Dengan cepat, ia mencengkram Zaising. Zaising yang berada di cengkramannya, ia segera mengumpulkan Doji ke lengan kanannya dan berusaha melepaskan cengkraman itu sekuat tenaga. Dan ia pun berhasil melepaskan cengkraman itu dan terhempas mundur. Setelah Zaising menyentabilkan dirinya kembali, ia pun segera menerjang kembali, terlibat dalam pertarungan sengit dengan kerangka Douseng tersebut. Di sisi Xiaoyan dan yang lainnya memperhatikan pertempuran itu. Mereka terkejut melihat betapa kuatnya kerangka itu, bahkan mampu menekan seorang ahli seperti Zaising. Menyadari itu, Zaising pun berteriak marah, sialan, apakah kalian mau menonton? Cepat serang! Tetua dari suku Heaven Demon Phoenix pun berkata, Kepala Lembah Tang Zhen, Kepala Lembah Pinghe, dan Xiaoyan, bagaimana jika kita berempat menyerang bersama? Xiaoyan pun segera menjawab, baik. Tang Zhen dan Pinghe juga mengangguk. Dengan cepat, mereka berempat melompat maju, bergabung dengan Zaising dalam mengepung kerangka Douseng. Saat kelompok Xiaoyan mulai menyerang, pertempuran sengit pun terjadi. Huang Xuan, tetua dari suku Heaven Demon Phoenix pun berseru, ayo serang bersama. Ia pun menjadi yang pertama menerjang, diikuti oleh Tang Zhen, Pinghe, Zaising, dan Xiaoyan. Doji yang menggelegar menyelimuti kerangka Douseng menghantamnya dengan kekuatan besar. Serangan demi serangan mengenai tubuh kerangka itu.
Itu membuat cahaya di matanya mulai meredup. Xiaoyan melihat kesempatan. Dalam sekejap, ia menerjang maju. Api surgawi membara di tangannya saat ia menghantam tulang rusuk kerangka dengan keras. Sembari menyerang, mata Xiaoyan mengamati permukaan tulang itu. Ia tiba-tiba tertegun. Ada simbol-simbol aneh yang terukir di sana. Ia pun segera bergumam. Mungkinkah ini teknik Do kelas Tian? Setelah menyadari itu, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. 10 gulungan itu semuanya digunakan untuk membingungkan orang. Harta karun sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran jika hantu tua Zeising bersikeras untuk menyerang. Itu karena dia sadar bahwa harta karun itu tersembunyi di kerangka ini. Setelah memikirkan itu, Xiaoyan kembali menyerang. Ia pun mencoba mengamati kembali bekas pukulannya. Dan dia menemukan bahwa tidak setiap tulang memiliki karakter misterius. Ternyata hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut yang memiliki karakter seperti itu. Ada 3 tulang rusuk yang memiliki karakter seperti ini. Menyadari itu, kegembiraan terpancar di mata Xiaoyan. Dia yakin bahwa karakter pada ketiga tulang rusuk ini pasti adalah teknik Do kelas Tian yang asli. Xiaoyan pun tak tinggal diam setelah mendapatkan pemahaman tentang situasinya. Dan dia harus bergerak cepat sebelum semua orang menyadarinya. Di sisi Zeising, ia berkata, "Semuanya, lakukan lebih banyak usaha. Kerangka ini hampir tak bisa bertahan lebih lama lagi." Segera, pukulan demi pukulan pun dihantamkan. Doji yang begitu perkasa meledak hebat di tubuh kerangka Doseng. Di bawah serangan Xiaoyan dan yang lainnya ini, warna merah pada kerangka Doseng menjadi semakin pudar. Dan tiba-tiba saja kerangka Doseng itu berhenti bergerak. Zeising dan yang lainnya terkejut melihat ini. Dan segera mereka mengambil kesempatan untuk menyerang lagi. Di sisi Xiaoyan, hatinya tidak tenang. Lantas ia berteriak, "Cepat tinggalkan aula!" Teriak Xiaoyan kepada Xiao Yixian dan yang lainnya. Mendengarkan itu, mereka pun segera pergi menjauh. Sesaat kemudian, auman terdengar. Serangan menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka Doseng, seperti kembang api. Itu berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera, kerangka itu berkata, "Hebat, surga, kreasi, telapak tangan." Suara dari kerangka itu terputus-putus, terdengar ke telinga Xiaoyan. Itu menyebabkan semua bulu kuduknya berdiri. Semacam perasaan yang sangat berbahaya menyebar jauh dari dalam jiwa. Seperti menghadapi kematian. Segera, Xiaoyan menjauhi kerangka itu sembari berkata, "Ia sedang menggunakan teknik Do, cepat mundur." Sementara Xiaoyan melarikan diri, Tang Zhen dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Setelah itu, mereka juga ikut bergegas melarikan diri. Melihat Tang Zhen dan yang lainnya melarikan diri, Zeising pun bergumam, "Bajingan." Kemudian, ia pun ikut melarikan diri dengan kecepatan kilat. Dan benar, setelah semua orang melarikan diri, kerangka itu ternyata menggunakan teknik Do yang menciptakan sebuah lubang hitam. Lubang itu memiliki daya hisap yang sangat mengerikan dan segera menghisap apapun yang ada di sana. Bahkan, beberapa elit yang ada di sana juga ikut terserap. Xiaoyan yang melarikan diri, dia juga ikut melambat karena daya tarik yang begitu kuat dari lubang tersebut. Xiaoyan pun berkata, "Daya hisap menjadi semakin kuat. Kita harus kabur, kalau tidak kita pasti akan tersedot ke dalamnya." Setelah mengatakan itu, dengan cepat, segel di tangan Xiaoyan berubah. Ia pun berteriak, "Tsunami yang memecah api, buka segel gunung, si flipping seal." Banyak serangan yang sangat ganas keluar dari tangan Xiaoyan. Setelah itu, tembakan itu keluar dengan keras. Dengan bantuan dorongan ini, Xiaoyan juga bergegas mundur dengan cepat. Namun, serangan yang ditembakkan ini secara otomatis menghilang, terserap lubang tersebut. Setelah itu, Xiaoyan juga mengeluarkan tubuh ilusi 3000 petir. Avatar spiritual langsung muncul di hadapannya. Setelah itu, dia mengayunkan kakinya ke bahu avatar ini. Bahwa kekuatan dorong ini, tubuh Xiaoyan akhirnya melesat keluar dari aula besar ini dan mendarat dengan keras di alun-alun di luar. Nah, baiklah, untuk pembahasan dari spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 138 part 2, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya.
Thanks for watching.